Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dan salam sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, pada siang hari ini salam tani dari kami dan salam sehat serta salam bahagia. Pada cuaca pagi yang cerah ini kami dengan Rizky, Rizky sedang berada di Dolok. Dolok golak naon. Sedang berada di Dolok. Yaitunya berada di namanya Pola. Kalau di sini namanya Pola. Pergi ke Pola. Jadi di Pola ini berbagai tanaman tua yang kita semaikan. Ada di sini namanya kulit manis, ada juga pinang, ada juga jaring, jaring atau jengkol. Ada juga garda munggu, kopi. Ada juga Surian. Itu kita lihat Rizky sedang bersemangatnya ya. Kalau di sini namanya menyerapi. Kalau di tempat kita yang lain mungkin membersihkan ya, menerangi. Yaitunya tanaman-tanaman tua yang akan kita tunggu. Memang pemirsa, dalam istilah pertanian yang namanya batani. Kalau istilah batani itu namanya semuanya harus ditahani. Artinya semuanya harus ditahan. Karena kehidupan bertani itu adalah kehidupan yang memang betul-betul membanting tulang. Membanting tulang hanya dengan bermodalkan sebungkus nasi. Sebungkus nasi dari keluarga dan juga sebotol atau 2 botol air aqua. Dengan semangat itulah kita yaitunya bekerja dengan sungguh-sungguh. Artinya menanam berbagai pohon tua yang niat dan nawaitu kita adalah mungkin mendapatkan rezeki, mendapatkan berkah untuk kita dan anak cucu kita masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita kembali kepada Al-Quran, ada satu ayat yang perlu kita amalkan di dalam surah An-Nisa ayat 9. Kata Allah, wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini ayatnya. Wal yakhshallazina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihin falyattaqullaha wal yaqulu qaulan la syadid. Apa artinya pemirsa? Dan janganlah kamu meninggalkan anak-anak atau keturunan yang lemah, baik keturunan secara fisik maupun keturunan secara mental, spiritual, maupun keturunan tentang mantapnya sisi ekonomi, dan yang tak kalah pentingnya mungkin menerapkan mantapnya akidah dan ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja mereka berada. Itu yang perlu kita mantapkan. Akan tetapi di dalam kehidupan ini tidak bisa kita mungkiri bahwasanya hidup itu perlu adanya persiapan-persiapan. Ada persiapan papan, ada persiapan pangan, dan ada persiapan sebaluk. Kalau persiapan itu perlu kita rencanakan dan perlu kita buat planning. Artinya kita harus mempunyai prinsip dalam kehidupan ini. Artinya berakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya kita harus bersakit-sakit dahulu, baru bersenang-senang kemudian. Baik pemirsa, dengan adanya ini daun kulit manis ini yang begitu merah, memberikan semangat yang tersendiri kepada kita dalam memotivasi anak-anak
yang datang untuk ke kebun. Jadi pada hari ini, walaupun waktunya hanya beberapa waktu yang kita lakukan untuk ini, tapi kita tidaklah meninggalkan kegiatan-kegiatan lain. Akan tetapi kita dalam kehidupan ini kita harus membagi waktu. Jadi pada kesempatan ini, walaupun keberadaan kita hanya di tengah-tengah hutan lindang, artinya kita berkebun, menanam dan menanam, insya Allah akan memberikan berbagai manfaat untuk masa-masa yang akan datang. Kalau di sini ada juga namanya terutung. Terutung ini kalau dalam bahasa lain adalah durian montong. Inilah salah satu yang giat-giatnya. Ini, halo. Yang salah satu giat-giatnya sedang melakukan pembersihan dan penyerabian. Dalam istilah di sini penyerabian. Jadi ada di sini pohonnya, pohon gota, atau pohon karet. Ada juga di sini gardamunggu, ada juga di sini yaitunya kopi. Nah, ini adalah kopi, namanya ini kopi Belanda. Kopi Belanda ini kita tanam semenjak tahun 2003 kemarin. Ini kalau kita lihat, ini cukup menggembirakan. Kalau seandainya ini kita kita tanam begitu banyak, mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ini namanya kopi Belanda. Cukup bagus kopi Belandanya. Dahannya yang begitu ini sudah ada yang bisa kita petik. Sudah ada yang berbuah pemirsa. Ini kita lihat kopinya, kopi Belanda. Ini sudah ada yang berbuah. Kopi Belanda. Di dalamnya juga kita sisip, yaitunya pohon pinang, kulit manis, gardamunggu, terutung atau durian, dan juga nanti akan kita, kalau di sini namanya menyuan. Mungkin akan kita suam juga berbagai bibit-bibit lain seperti pokat, dan juga ada manggis dan segala macamnya. Ini insya Allah mudah-mudahan akan kita laksanakan dengan secara beransur-ansur. Mudah-mudahan hal ini mungkin membawa inspirasi. Mudah-mudahan demikian ini membawa semangat kepada pemirsa yang lain, supaya kita janganlah meninggalkan lahan-lahan kita kosong, tidak diisi, melainkan kita harus mengisi lahan-lahan kita itu dengan berbagai kebutuhan untuk anak cucu kita di belakang nanti. Jadi pemirsa, supaya kami ingatkan kepada pemirsa, kalau ada lahan-lahan kosong dan juga ada tempat-tempat kita yang memungkinkan untuk kita isi dengan berbagai tanaman-tanaman, maka kami memberikan semangat kepada pemirsa, memberikan motivasi kepada pemirsa. Luangkanlah waktu, luangkanlah kesempatan, mungkin 1 kali seminggu, mungkin 1 kali sebulan, mungkin 1 kali 3 bulan. Yang pokoknya kita ada menyuan dan menanam. Insya Allah kalau kita niatkan dengan nawaitu yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan hasilnya nanti untuk anak-anak dan keturunan kita. Walaupun anak-anak kita nantinya tidak akan kita arahkan ke sini, akan tetapi mungkin ada di antara keluarga-keluarga dan anak-anak kita, mungkin yang pendidikannya tidak nyampai, atau yang niat dan nawaitunya serta keinginannya tentu saja akan berbeda-beda. Mungkin anak-anak kita nanti ada yang niatnya atau jurusannya bidang pertanian, ada nantinya di bidang perkebunan, ada yang jurusannya nanti di bidang wira swasta dan lain sebagainya. Ini adalah tidak masalah.
Kalau sebelum mendapat pekerjaan-pekerjaan yang terbaik di dalam kehidupan kita, maka perlu kita memberikan semangat dan semangat berkebun terhadap generasi-generasi dan anak-anak muda yang sekarang. Mudah-mudahan semangat anak-anak muda kita sekarang akan dapat menginspirasi dan memberikan semangat yang positif. Dan juga ada di sini pohon-pohon yang kita tanam, pohon jengkol dan lain sebagainya. Mudah-mudahan demikian itu akan memberikan cambut dan motivasi kepada pemirsa semua. Tapi jangan lupa pemirsa, untuk kegiatan ini karena yang sifatnya positif adalah sangat dianjurkan di dalam agama untuk like dan subscribe. Jangan lupa bagikan ya channel YouTube Adi Asman ini. Sekarang sedang berada di Dolok di daerah Pasaman. Mudah-mudahan akan membawa kenikmatan, keindahan dan keberkahan dari hari ini sampai masa-masa yang akan datang. Demikian saja pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani dari kami.